Ihontu Namo Buddhaya. Selamat malam yang kami muliakan, para biku sangga, samanera, yang kami hormati, Bapak, Ibu, Romo, Ramani, dan saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Kevin Widarta. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu dalam acara Dhamma Sakaca Online Season 6, episode 34 pada hari ini, Kamis 26 Juni 2025, dengan topik meditasi bersama yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang mulia Biku Dhamma Wicayo Mahatera. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Sebelum kita memulai kegiatan Dhamma Sakaca online pada malam hari ini, marilah kita membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavat Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kemudian, marilah kita mengenal lebih lanjut kepada narasumber kita pada hari ini, Biku Dhamma Wicayo Mahatera, yang penabisan biku atau upasampada dengan nama penahbisan Dhamma Wicayo di tempat penahbisan di Wat Boforani Vihara, Bangkok, Thailand, di tanggal 9 Maret 1979 pukul 17.41 dengan nama Upajaya Somdet Samwara atau Suwadano dengan nama Kamawacacarya Pradamadilok dengan nama Anusawana Carya Pradepkavi. Beliau sebagai perintis dan founder Dhamma Televisi analog yang sudah mengudara sejak tahun 2006 dengan pemancar televisi tersebar di beberapa kota Jawa Timur, di antaranya Malang Raya, Kediri, dan Madiun. Untuk informasi selengkapnya bisa mengunjungi di website www.dhamaweb.tv dan YouTube Dhamma Televisi. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Yang Mulia Biku Dhamma Wicayo Mahatera. Kita bersama-sama dengan sukacita saat kita bersama-sama untuk melatih pikiran kita, karena kita tahu sumber kehidupan tergantung pikiran kita. Maka Sang Buddha sangat-sangat menekankan bahwa dalam pikiran ini adalah pikiran yang ada yang indah ketika dipenuhi oleh kebajikan demi kebajikan. Hal-hal yang positif muncul di dalam pikiran kita. Tetapi kita juga harus tahu, ada yang dikatakan pikiran-pikiran yang tidak indah yang muncul di dalam pikiran kita karena kekuatan negatif yang muncul di dalam pikiran itu sendiri. Dengan demikian kita diminta selalu berhati-hati. Maka dari itulah yang dikatakan, kita harus ingat, eling selalu, bahwa apapun yang negatif, jangan kita lihat, jangan pula didengarkan, jangan pula dipikirkan. Karena itu memang negatif pasti membuat kita menderita. Marilah kita berusaha stop semua yang negatif itu untuk kita pahamin bahwa usaha yang benar itu memiliki kemampuan menghentikan apapun yang negatif melalui sensasi tidak sampai berkembang di dalam pikiran kita. Tetapi di malam hari ini, kita juga bersama-sama dengan sukacita mengembangkan telinga kita untuk membangkitkan yang indah di dalam pikiran kita. Bagaimana kita bisa bersama-sama
bisa membangkitkan energi positif setiap saat di dalam pikiran kita. Dengan sistem cara seperti inilah yang dikatakan umat Buddha memahami usaha yang benar ini telah kita tingkatkan di dalam pikiran kita masing-masing. Usaha benar telah kita laksanakan. Lalu disitulah yang dikatakan kita berusaha untuk mengarahkan perhatian itu untuk menuju ke dalam pikiran kita dengan sukacita bahwa bagaimana kita bisa mengembangkan kesadaran ini bisa menemukan kedamaian yang sesungguh-sungguhnya. Tetapi kita tidak perlu terlalu paksa. Kita tidak perlu memimpin dengan nafsu keinginan ingin dapat ketenangan. Tetapi cukup berusaha dengan sukacita, mengarahkan pikiran, memperhatikan nafas kita masing-masing secara terus-menerus. Makin lama, makin memusat, makin lama, makin halus. Dengan cara sistem seperti ini, di sanalah pancingan demi pancingan pikiran kita yang terarah dengan tepat akan menciptakan konsentrasi yang terbaik. Maka dengan demikian sesungguhnya meditasi itu sangat simpel dan sederhana. Lepaskan semua beban yang telah berlalu. Karena apapun yang telah berlalu tidak ada gunanya. Kita lengket, kita terikat dengan memori itu karena itu telah berlalu semua. Di situ akan menimbulkan penyesalan, di situ menimbulkan kejengkelan, dan hal-hal negatif akan bisa muncul dalam pikiran kita. Maka yang lalu biarlah berlalu, karena Sang Buddha meminta kita hidup saat ini. Saat ini kita bersama-sama berlatih untuk membiasakan. Bisakah kita selalu memperhatikan nafas kita di hidung ini, di area ini, sehingga dengan demikian timbul rasa yang kita hirup, apa yang kita rasakan, di situ kesejukan menyentuh ujung hidung kita ini. Demikian juga ketika kita menghembuskan nafas, terasa hangat menyentuh ujung bibir atas kita ini. Dengan cara seperti itu terus-menerus, dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan, bahwa pekerjaan ini sangat berarti. Tetapi bukan hanya sekedar saat ini kita meditasi. Tetapi kita harus berulang-ulang. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, terus dilatih, dilatih, dan dilatih. Karena semua itu tergantung kebiasaan demi kebiasaan di dalam cara berpikir kita. Kalau pikiran kita sudah terbiasa memperhatikan nafas, memusatkan nafas dengan senang hati dan penuh kegembiraan, di sanalah yang dikatakan tanpa kita sadarin, pikiran ini akan dapat memusat dengan cepat dan kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian itu sendiri. Demikian juga kita tahu banyak manusia atau umat-umat yang mengatakan hati-hati, jangan meditasi, nanti bisa jadi gila, nanti bisa kesurupan, nanti bisa konslet. Nah, sekarang kita harus membahas bagaimana yang dikatakan manusia gila itu adalah mereka yang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Bukankah kita setiap meditasi itu selalu mengendalikan? Otomatis kita tidak akan menjadi gila. Orang gila juga kesadarannya sangat lemah. Bukankah kita melatih bagaimana mengarahkan kesadaran dengan kuat dan kokoh? Otomatis kita tidak mungkin sampai jadi gila. Begitu juga yang dikatakan, hati-hati nanti bisa kesurupan.
manusia atau makhluk apapun juga yang bisa kesurupan adalah ketika mereka memiliki kesadaran yang sangat-sangat lemah. Sehingga kekuatan makhluk yang lain bisa mempengaruhi pikiran kita. Saat itulah yang dikatakan lemahnya kesadaran kita, kita terkena gangguan dari kekuatan makhluk yang lainnya. Tetapi ketika kita dengan meditasi selalu sadar, sadar dan sadar, otomatis kita tidak akan kesurupan. Demikian juga manusia banyak yang mengatakan bagaimana cara yang dikatakan yang bisa membuat kita bisa memiliki dasar-dasar penting untuk bisa dikatakan meditasi kita itu tidak salah. Satu, pikiran kita terkendali dengan baik. Dua, pikiran kita selalu terarah yang positif. Tiga, akan membentuk kesadaran yang kuat. Empat, bisa mendapatkan ketenangan atau konsentrasi. Selama empat usaha ini muncul di dalam pikiran kita, otomatis kita semua akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, di dalam meditasi ini juga perlu perjuangan, bukan sekedar cukup dari dulu sampai sekarang, tiap pagi setengah jam, malam setengah jam. Seolah-olah cukup, itu sudah cukup. Tetapi siapapun yang ingin maju, saya rasa itu masih kurang. Mari kita perjuangkan. Perjuangkan untuk meningkatkan. Di dalam meningkatkan itulah yang namanya kita sudah ada usaha yang benar. Di dalam usaha yang benar kita mengerti. Makin banyak kita membiasakan memusat, memusat dan memusat, makin banyak waktunya. Pemusatan itu makin kuat dan makin lama di situ. Di sana yang dikatakan perlu ada peningkatan di dalam perjuangan meditasi kita bersama. Maka dari itu, alangkah indahnya kita semua harus berjuang. Bagaimana cara kita berjuangnya itu tergantung tekad aditana. Kalau kita tidak ada aditana, tidak ada tekad, sulit untuk bisa menemukan kemajuan di dalam memperbanyak waktu untuk meditasi. Kalau kita bisa meditasi diperbanyak, katakanlah kita bertekad mulai saat ini dan seterusnya. Setiap 3 hari aku tingkatkan 5 menit. Bukan hanya sekedar kita cuma ngomong, tetapi kita punya tekad dan pikiran dengan sungguh-sungguh. Aku harus tingkatkan 3 menit tiap 3 hari. Nah, setiap 3 hari kita tingkatkan. Sekarang kita bisa 30 menit misalkan. 3 hari kemudian kita jadi 35 menit. 3 hari lagi jadi 40 menit. Nah, dengan cara seperti inilah yang dikatakan, walaupun kita masih belum bisa mendapatkan ketenangan, tetapi setidak-tidaknya kita sudah memiliki usaha yang benar. Kesabaran kita tingkatkan. Tekad kita sudah kita jalankan. Di sanalah yang dikatakan, kita sudah punya paramita yang kita laksanakan. Di antaranya, kesabaran kita, kanti, wirya, semangat kita, aditana, tekad kita, dan otomatis keseimbangan batin diusahakan terus. UPK akan terwujud nantinya. Nah, dengan cara seperti inilah yang dikatakan siapapun yang berjuang untuk memajukan semangatnya, tekadnya, kesabarannya, dan diusahakan dengan sungguh-sungguh,
Itulah yang menunjukkan bahwa kita sudah melaksanakan paramita untuk tahu inilah jalan untuk bisa meningkatkan quality batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Pasti di sana kita akan membangkitkan satu semangat bagi kita. Ketika kita sudah meningkatkan meditasi kita, kita juga harus tahu bahwa kita juga harus berusaha untuk bisa apa itu namanya mengurangi tidur kita. Kalau kita dari dulu 8 jam, bagaimana kita berjuang untuk mengurangi yang 8 jam itu dijadikan 7 jam. Supaya kita melihat bahwa hidup itu adalah kemampuan kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Makin banyak energi positif yang kita kembangkan, makin kita kurangin waktu yang kita sia-siakan. Demikian juga kita menyadari kita semua secara logika kita senang main game di dalam tangan kita. Apakah melalui HP atau melalui internet, apakah melalui komputer, itulah yang kita gunakan waktu kita banyak main dan main. Oleh karena permainan itu sesungguhnya adalah saat-saat kita membuang waktu. Jadi sangat disayangkan kita membiarkan waktu dengan sia-sia untuk tidak mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Maka dari itu dengan mengurangi tidur kita, mengurangi permainan kita, lalu kita bagaimana bisa menambah dan menambah penambahan meditasi kita ini. Disitulah kita harus cari trik yang terbaik untuk kita bersama. Kalau kita sudah jalankan dengan sungguh-sungguh, usaha sudah dilaksanakan, semangat sudah ditingkatkan, tidur dikurangin, dan lagi pula ingat, makanan itu juga sangat mempengaruhi. Kalau kita banyak makan, pasti itu akan membuat kita juga akan membawa kita lebih cepat, membuat kita mengantuk, mau tidur. Maka dari itu kita harus lihat seberapa cukupnya perut kita ketika kita makan. Kalau sudah merasa cukup, oh ini bukan kenyang, juga bukan lapar, sudah di setengah-tengahnya itu seimbang, oh cukup. Lalu ketika kita sudah makan merasa cukup, kita coba selesai makan, kita duduk meditasi. Apakah kita mengantuk? Kalau kita bisa meditasi, itu berarti makan yang kita makan itu tidak sampai mempengaruhi rasa ngantuk kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita terlalu banyak makan, lalu kita coba meditasi, kita mengantuk. Nah, itu berarti ada manajemen cara makan kita yang salah. Maka dari itulah yang dikatakan Sang Buddha meminta kita belajar terus untuk menata kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Cara makan kita, apa yang kita makan, berapa banyak yang kita makan. Kalau kita terlalu banyak makanan itu masuk ke perut, otomatis dengan sendirinya perut kita itu terlalu berat menerima beban-beban itu sehingga dia perlu mengunyah atau memperistaltik makanan itu sedemikian rupa membutuhkan darah yang lebih banyak untuk membantu menambah energinya. Karena banyaknya makanan, darah banyak ke perut kita menyebabkan kita merasakan seolah-olah darah ke otak kita itu kok menurun karena diperlukan untuk lambung kita. Disitulah yang dikatakan kita belajar seperti ini, otomatis kita mengurangi makanan kita secukupnya supaya kita paham bagaimana kita tidak terganggu dengan makanan, tetap bisa meditasi lagi. Sistem inilah yang dikatakan
Kita setiap saat belajar, belajar, dan belajar. Karena itulah yang dikatakan setiap hari semua orang melalui keenam indahnya selalu terjadi yang dikatakan kusala dhamma. Aku salah dhamma. Ada energi-energi kebenaran di dalam dhamma itu yang menjadi sesuatu yang positif muncul dalam pikiran kita. Itu bagus kalau kita bisa mendapatkan yang positif, yang berguna, yang indah untuk mengisi pikiran kita. Tetapi juga ada yang dikatakan aku salah dhamma, yang tidak indah, yang lebih sering masuk ke dalam pikiran kita. Nah, dengan demikian ini apapun yang bisa membuat kita melihat sesuatu, membuat kita kacau, membuat kita bingung, membuat kita takut, membuat kita jengkel, bahkan membuat mata kita melihat sesuatu yang bisa menimbulkan nafsu birahi. Nah, inilah yang dikatakan negatif. Marilah kita tahu itu aku salah cita, jangan dilihat. Demikian juga kita sering mendengarkan. Di situ juga ada positif, juga ada negatif. Marilah kita terus menyadari bagaimana menggunakan mata kita, telinga kita dengan sebaik-baiknya untuk paham bahwa sesungguhnya ini termasuk salah satu usaha yang benar di dalam mengarahkan perhatian supaya pikiran kita tidak kacau balau itu bagaimana? Melalui mata kita. Kalau kita punya mata ini melihat sesuatu itu, membuat kita senang, membuat kita gembira, membuat kita memusat, tenang. Nah itu mata kita sudah kita latih dengan meditasi setiap saat, dimanapun juga. Demikian juga sebaliknya, telinga juga sama, tidak ada bedanya. Semua orang juga berusaha bagaimana menggunakan telinga ini. Berusaha dengan sungguh-sungguh, yang negatif jangan didengarkan. Yang kita dengarkan yang positif, yang indah, yang berguna, yang membuat makanan batin kita, membuat kita lebih sejuk, lebih damai, dan lebih bahagia. Dengan itulah yang dikatakan kita juga melakukan meditasi dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita juga memahami hidung, mulut, tubuh juga sama. Karena aktivitas hidung kita, mulut kita, itu ada positif, ada juga yang negatif. Maka kita belajar dengan jelas, dengan terang, mana yang positif, yang mana yang negatif. Anda tahu sendiri. Maka dengan demikian Anda tidak perlu ragu. Bagaimana kita bisa menilai bahwa ini positif, ini atau negatif. Sensasi apapun yang terjadi, kalau itu membuat kita timbul pikiran-pikiran negatif, ketakutan, kebencian, keserakahan, kebingungan, jengkel, mangkal, pokoknya pikiran negatif muncul dan pikiran kita. Nah itulah yang merugikan diri kita karena kita menderita saat itu. Harus memahami di mana munculnya negatif, itu sesungguhnya penderitaan muncul dalam pikiran kita. Tetapi sebaliknya, kita melihat, mendengar, mencium, melakukan sesuatu dari tubuh kita yang berguna, yang bermanfaat, yang membawa kebahagiaan bagi pihak yang lainnya. Kita tahu, oh itu positif, itu indah, itu menyenangkan. Ayolah kita lakukan bersama supaya kita ada usaha yang benar, perhatian kita tertuju yang positif, yang berguna, yang bermanfaat, yang bisa membuat kita senang, gembira, dan damai dalam pikiran kita. Laksanakan seperti itu. Demikian juga permainan pikiran kita. Pikiran inilah sebagai inti kehidupan yang terpenting di dalam diri kita masing-masing. Maka kita harus berani belajar. Sang Buddha selalu menekankan di dalam Dhammapada ayat pertama bahwa siapapun juga
yang mampu memimpin pikirannya, membiasakan pikirannya, mengarahkan pikirannya ke arah yang negatif. Nah, ini percaya atau tidak percaya, pasti energi negatif muncul dalam pikiran kita. Dengan memahami faktor pertama, ayat pertama Dhammapada ini saja, Sang Buddha menegaskan, ini tidak bagus. Ini bukan sesuatu yang indah. Ini sesungguhnya bukan yang kita inginkan semuanya. Itu negatif. Membuat kita menderita. Lalu ngapain? Kita kok terus menonton. Kita kok terus mendengarkan. Kita kok terus memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Marilah lepaskan semuanya itu. Kita ganti ayat yang kedua. Marilah kita berjuang bersama-sama. Bagaimana mengusahakan untuk menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita diarahkan yang positif. Positif. Dibiasakan positif. Terus dibangkitkan energi positif. Dengarkan yang positif, melihat yang positif, bicara yang positif, melakukan yang positif, berpikir yang positif. Wow. Kalau semuanya bisa seperti ini, disitulah yang dikatakan kita sudah melaksanakan apa yang diharapkan oleh Sang Buddha. Stop yang negatif, perbanyak yang positif. Itulah indah sekali yang telah kita akan jalankan ini. Sangat bermanfaat, sangat-sangat berguna untuk bisa kita kembangkan bersama. Supaya apa? Supaya dominasi pikiran-pikiran negatif itu tidak pernah muncul, tidak dominan mempengaruhi pikiran kita. Akhirnya yang ada, yang dominan adalah pikiran-pikiran positif. Itulah membuat kita senang, gembira, dan selalu bahagia, sehingga menimbulkan kedamaian dan kesejukan di dalam batin dan pikiran kita. Maka dari itulah yang dikatakan, marilah kita bersama-sama jujur untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kalau pikiran kita semuanya masih sama-sama gelisah, bingung, cepat tersinggung, kacau balau, tidur pun sangat susah tidur. Itu berarti energi negatif itu sangat-sangat kuat di dalam kebiasaan-kebiasaan cara berpikir kita sendiri. Alangkah indahnya. Kita harus punya pegangan untuk dibangkitkan dengan teguh dan mantap. Sesuatu yang sangat berharga. Harus kita bangkitkan terus-menerus di dalam pikiran kita ini. Apa yang paling berharga di alam jagat raya ini? Ternyata yang paling berharga adalah makhluk yang tercerahkan, yaitu Buddha. Jadi kalau kita baru sekarang ini punya pegangan, aku ingin menjadi Buddha dalam diriku. Semua orang, semua makhluk ingin menjadi Buddha. Dalam arti kata, kita cukup menjadi sawaka Buddha. Kalau ada yang ingin menjadi paceka Buddha, ya dipersilakan. Siapapun juga ingin menjadi sama sang Buddha, ya boleh saja. Tapi jangan terlalu tinggi. Karena Buddha manapun juga, baik itu sama sang Buddha, paceka Buddha, sawaka Buddha, mereka sama-sama batinnya murni bersih. Bebas dari semua penderitaan. Tidak pernah ada masalah dalam batin dan pikiran mereka. Maka dari itu kita mulai sekarang cukuplah. Tekad kita hanya membangkitkan Buddha, Buddha, Buddha. Kalau kita tiap pagi banyak kita melihat umat-umat berolahraga di pagi hari. Jalan kaki, berputar tempatnya, boleh balik di tempat jalan sekitar rumahnya itu untuk menjaga kesehatan tubuh jasmani. Itu bagus.
Tapi sayang kalau bisa ditambah dengan pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita dua-duanya itu dapat manfaat. Kita olahraga jalan kaki, lalu mengucapkan Buddho, 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 Buddho. Berarti kita melatih pikiran, membiasakan untuk membangkitkan sesuatu yang positif di dalam pikiran ini supaya kita bersama-sama memanfaatkan segala-galanya yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita ingin badan kita sehat. Kita ingin pikiran kita selalu positif. Karena kita tahu di dalam damat pada ayat kedua tadi, siapapun yang mampu memimpin kita, mengarahkan pikiran selalu positif, itulah sesungguhnya sumber kebahagiaan kita. Bukankah kita ingin bahagia? Kebahagiaan itu ternyata hanya di mana munculnya pikiran positif, disitulah sesungguhnya sumber kebahagiaan kita bersama. Maka jangan ragu, jangan bimbang. Marilah kita dengan penuh semangat bangkitkan dengan sungguh-sungguh bagaimana pikiran-pikiran positif itu bisa berkembang, bisa muncul, bisa terus-menerus ada di dalam batin dan pikiran kita. Buddho, Buddho, Buddho. Siapapun yang mulai saat ini dan seterusnya, dengan kekuatan Buddho yang berulang-ulang, kita akan mendapatkan perlindungan yang luar biasa dahsyatnya. Kekuatan-kekuatan negatif dari manapun juga tidak akan bisa menyerang kita. Gangguan-gangguan dengan kekuatan negatif juga makin lama makin lemah. Kalau kita bisa memperkuat, memperbanyak energi positif dalam pikiran kita, setan-setan, magic-magic, mereka tidak bisa menyerang diri kita. Maka dari itu, marilah kita dengan penuh keyakinan harus berjuang dengan sungguh-sungguh, memegang teguh hanya Buddho inilah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat tinggi nilainya. Ketika itu terbangkitkan dalam pikiran kita, kita akan mendapatkan energi positif, kita mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa, kita juga mendapatkan jalan terang dan menjadikan sarana pegangan kita. Kalau kita ada keadaan sakit sekarang, itu juga bisa dibangkitkan sambil menunggu kita berobat sambil kita tidur di rumah sakit, di ranjang. Cukuplah kita ucapkan Buddho, Buddho, Buddho dalam pikiran kita terus-menerus. Kalau kita sudah sakit kan tidak bisa bekerja apa-apa. Yang bekerja hanya cuma dari pikiran kita ini. Kalau pikirannya takut ini, khawatir itu, bagaimana sakit ini, bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti terjadi seperti itu. Jadi pikiran kita gelisah, takut, dan khawatir macam-macam akan muncul. Sudah, nggak usah banyak pikir. Kita hanya memikirkan bagaimana kita bersama-sama bisa membangkitkan energi positif itu dimanapun juga kita berada. Waktu kita setir mobil, waktu kita berjalan, waktu kita berlari, waktu kita sedang di dapur, di sawah, dimanapun juga kita bekerja, sedang jaga toko, juga bisa duduk berdiam, ucapkan Buddho, Buddho, Buddho dalam batin kita masing-masing. Supaya kita tahu bagaimana energi-energi positif kita bangkitkan sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan selama kita hidup. Itulah yang dikatakan cara untuk memperkaya batin kita bersama. Kalau batin kita kaya, positifnya dominan, Buddhonya sangat dominan, yang buat kita gelisah, takut, cemas, jengkel, mangkel, tidak pernah muncul. Dia lenyap, hilang. Itulah yang dikatakan, yang diharapkan oleh Sang Buddha, supaya kita mengerti di mana munculnya pikiran positif, di situ tidak ada pikiran negatif. Sebaliknya, di mana munculnya pikiran negatif,
Di situ juga tidak ada pikiran positif. Nah, dengan sistem inilah yang dikatakan orang yang bijaksana, pandai menggunakan pikirannya, mereka sangat senang dan penuh kegembiraan untuk membangkitkan Putho, Putho, Putho setiap saat, sehingga energi positif itu akan menjadi sarana mendukung kita semua untuk menciptakan kebahagiaan setiap saat, setiap detik, setiap menit, dimanapun juga kita punya pelindung yang kuat, yang kokoh, batin makin lama makin dominan, energi positif makin banyak, karena kita sudah pandai menggunakan waktu kita, pandai mengarahkan pikiran kita, pandai selalu membangkitkan energi positif. Itulah yang dikatakan kusala dhamma, indahnya dhamma, yang membuahkan kedamaian dan kebahagiaan yang nyata di dalam diri kita masing-masing. Maka itu makhluk apapun juga yang di alam jagat raya ini, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kita semua harus berjuang. Berjuang untuk menata pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Berusaha terus-menerus mengarahkan pikiran ke Putho, memusat dengan Putho, itulah yang katakan sama wayamo sudah ada, sama sati juga ada, sama samadhi konsentrasi terbentuk. Oh, tenang, damai, yang indah. Itulah yang katakan kusala dhamma yang diharapkan oleh Sang Buddha bisa kita rasakan nikmatnya rasa dhamma yang penuh dengan kedamaian, kesejukan, dan pembawa kebahagiaan kita bersama. Nah, mari kita bersama-sama duduk meditasi dengan rileks dan santai untuk bisa kita lakukan bersama dan menemukan kedamaian yang kita harapkan. Mari kita bertekad di dalam batin kita bersama. Aku bertekad mulai saat ini dan seterusnya. Kebijaksanaan Sang Buddha harus aku bangkitkan di dalam diriku. Kesucian Sang Buddha harus muncul di dalam kedamaian pikiranku. Sang Buddha yang maha sadar, aku selalu eling dan waspada. Sang Buddha yang maha sempurna, aku harus memperbaiki cara berpikirku menuju yang lebih baik, lebih bersih, lebih jernih, dan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku bertekad untuk mengendalikan keenam indraku dengan menutup semua negatif jangan sampai masuk, supaya tidak mengotorin batin dan pikiranku. Pikiran-pikiran negatif tidak akan saya ucapkan dan lakukan. Aku dengan sukacita memasukkan program-program positif yang mampu mendatangkan damai dan bahagia. Aku bertekad untuk selalu mengendalikan pikiran ini. Selalu berpikiran positif dengan Putho, merupakan berlian yang paling berharga di alam jagat raya ini. Aku bertekad untuk membersihkan batin dan pikiranku. Semoga aku bisa menjadi siswa Sang Buddha yang baik dan benar di dalam pelaksanaan pengendalian keenam indera itu dengan sebaik-baiknya, terutama di dalam pikiranku sendiri. Mulai saat ini dan seterusnya.
Aku akan melakukan meditasi bersama dengan kekuatan para Buddha, memancarkan semua sinar kebijaksanaannya, membuat kita lebih terang, lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Pikiran melihat ke dalam pikiran dengan senang hati. Kita melakukan tugas yang indah ini, yang membawa kita semua bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya. Bila mana pikiran ini mampu menyatu di dalam pikiran itu sendiri, tidak terpengaruh oleh memori, ingatan yang telah berlalu, biarkan mereka telah berlalu, jangan dipikirkan lagi. Pikiran yang punya rencana ini, ada program itu. Itu hanya permainan pikiran kita. Tetapi saat ini, aku hanya mau di dalam kesadaran yang kokoh dan kuat. Bukan ke memori, bukan ke bentuk-bentuk pikiran, bukan pula ke perasaan apapun juga. Aku hanya ingin menyatu di dalam kesadaranku sendiri. Mari kita arahkan kesadaran ini untuk mendeteksi dan menyadari nafas kita masing-masing. Karena pekerjaan meditasi ada satu pekerjaan yang sangat-sangat bernilai tinggi, yang mampu membawa kita menuju lebih damai dan penuh kebahagiaan. Mari kita mengerjakan dengan sukacita. Pikiran itu hanya cuma satu. Sadar di dalam kesadaran. Tahu akan nafas kita masing-masing. Sentuhan-sentuhan sejuk kita tahu. Sentuhan-sentuhan hangat kita juga tahu. Makin lama pikiran ini makin halus. Makin halus dan makin halus. Sehingga kita masuk dalam kesadaran yang kuat dan kokoh. Perkuat terus dalam kesadaran. Bahkan nafas seolah-olah hilang saat itu. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Itulah. Makin lama makin halus. Masuk ke dalam kesadaran yang makin kuat. Yang di luar tidak akan dirasakan lagi. Sadar saat itu. Sedang tidak ada nafas, tidak apa-apa. Tahu saja sedang tidak ada nafas. Jangan takut. Jangan bimbang. Perkuatlah si pengetahu apa yang ada saat itu. Tidak usah takut dan tidak usah bimbang. Terus memusat di dalam nafas kita masing-masing. Meditasi pernafasan kita mulai. Bagi mereka yang masih dari permulaan, perlu kita tambah. Tarik nafas, ucapkan put, P-U-D, keluar nafas tho, T-H-O, put, tho. Tarik put, keluar tho.
Tarik put, keluar tuh. Tarik put, keluar tuh. Meditasi dimulai.
Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Setelah kita melatih meditasi dengan berusaha hidup pada saat ini, sekarang kita bersama-sama merenungkan cinta kasih yang telah diajarkan oleh Sang Buddha supaya terbentuk di dalam pikiran kita bersama. Sabhe Satta, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Siapapun juga yang ingin bahagia, kuncinya sangat sederhana. Hidup saat ini hanya fokus ke nafas atau hanya fokus ke Putto, Putto, Putto. Karena di mana munculnya pikiran positif, itulah sumber kebahagiaan kita. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari semua kebencian, bebas dari semua pikiran negatif, bebas dari ketakutan,
bebas dari semua masalah. Marilah kita dengan jujur, apakah kita pikiran ini sudah terbebaskan dari semua itu? Kita katakan kita masih belum bebas dari semua itu. Bagaimana kita bisa mempraktekkan di dalam pikiran ini untuk membebaskan dari semua pikiran negatif itu? Mari kita memberikan satu perumpamaan. Pikiran-pikiran negatif tadi itu kita masukkan di dalam satu kotak. Kunci rapat-rapat kotak itu. Di dalam kotak itu ada penderitaan, ada kebencian, ada ketakutan, ada pikiran negatif, ada banyak masalah di situ. Tapi kita sendiri yang salah. Pikiran kita masuk di dalam kotak itu. Pastilah kita menderita, kita penuh dengan kebencian, ketakutan, masalah begitu kompleks di dalam kotak itu sendiri. Nah, disitulah yang dikatakan kesalahan kita. Ikutilah cara beliau yang tersadarkan. Angkat kesadaran itu di luar kotak. Keluarkan kesadaran di luar kotak itu. Angkat terus, dan angkat di luar kotak. Kita sekarang hanya sebagai pengamat. Hanya tahu, oh di dalam kotak itu ada penderitaan, ada kebencian, ada ketakutan, ada pikiran negatif, ada banyak masalah di situ. Tapi si pengamat yang tahu saja, ternyata yang sadar ini tidak seperti yang di kotak itu. Kalau aku dengan kesadaran yang kuat, aku terasa lebih damai dan lebih hening. Oh, indah sekali kalau begitu. Nah, marilah kita bersama-sama perkuat kesadaran kita. Di dalam kesadaran itu, jangan keconcom masuk di dalam kotak. Supaya kita bebas dari semua penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari semua masalah. Barulah kita katakan, semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Itulah yang mengajak kita menjadi manusia yang dewasa, mampu mandiri, mampu menjaga kebahagiaan kita masing-masing. Marilah kita dengan sukacita mengulangi kata-kata cinta kasih itu. Dan kita tata pikiran kita sesuai dengan harapan Sang Buddha. Dan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Pasti cinta kasih itu makin lama makin kuat. Makin lama makin berkembang. Mari kita bersama-sama ulangin dalam batin kita. Dan nanti kita ulangin bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bebas dari semua penderitaan. Bebas dari semua ketakutan. Bebas dari semua pikiran negatif. Bebas dari semua masalah. Semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing.
Mari kita pancarkan cinta kasih itu selama itu positif dan bisa kita jalankan di dalam tata kelola yang tepat arah, tepat guna, tepat. Damai akan kita peroleh. Meditasi cinta kasih kita mulai.
Sabhe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Satu. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Dipersilakan. Malam Bante, Namo Buddhaya. Iya, iya, iya. Bante izin bertanya. Kan kita biasa meditasi seperti yang tadi sudah kita lakukan itu yang pertama kan pertama dengan metode pernafasan ya Bante. Dan Iya, yang betul. kemudian yang kedua itu adalah cinta kasih ya Bante. Sebenarnya Mm-mm. kalau dari dua metode itu apa ya kira-kira Bante? Yang maksudnya dengan pernafasan itu melatih apa, sedangkan dengan cinta kasih itu melatih apa Bante? Mungkin kurang lebih intinya dari dua cara itu masing-masing melatih apa Bante? Apa perbedaannya gitu Bante? Terima kasih Bante. Sebetulnya kan itu namanya melatih pikiran. Itu sesungguhnya kan bagaimana kita bisa melatih pada saat ini. Saat ini apa yang sedang kita kerjakan. Saat ini kita hanya mengerjakan bagaimana bisa memperhatikan pikiran ini hanya memperhatikan ke napas kita masing-masing. Itulah berusaha hidup pada saat ini. Kalau ini kita bisa terus menerus seperti ini, nanti kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita dalam perjalanan kena Bang Jo, abang dan hijau, di stop. Waduh, terlihat di situ 250 detik misalkan. Nah, wah kita lihat, waduh kita akan tergesa-gesa, kita cepat-cepat. Nah, saat itulah yang dikatakan ketika menunggu 250 detik, marilah kita ciptakan yang indah melalui nafas kita. Duduk diam memperhatikan lampunya, tarik nafas sadar, damai. Atau to, to. Dia berjalan tet, tet, tet. Akhirnya kita dalam waktu puto, ternyata kita bisa 100 kali puto. Tahu-tahu cep, hijau. Kita jalan. Nah, itulah namanya 100 kali kita jalankan sadar, damai, atau puto, puto. Nah, kita tidak stres. Waduh, kapan ini aku mau cepet-cepet jalan ini. Dengan cara seperti ini, lain katakan, kita memanfaatkan setiap saat waktu kita setir mobil atau naik sepeda motor, di saat terjadinya lampu merah, kita tidak stres, kita tidak jengkel, tetapi kesempatan kita untuk pandai menggunakan waktu, menciptakan keindahan di dalam nafas kita masing-masing, sehingga kita untuk melatih hidup saat ini, menciptakan keindahan dan penuh kedamaian. Itulah yang dikatakan umat Buddha pandai mengolah nafasnya, pandai memusatkan ke nafas, dan pandai menciptakan kebahagiaan setiap saat. Demikian juga ketika kita memancarkan cinta kasih, kebanyakan kan kita hanya kata-kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi kita tidak tahu bagaimana kita bisa bahagia. Tadi kan sudah dikatakan, kita bisa bahagia kalau hidup saat ini. Kita juga bisa bahagia kalau kita punya pikiran-pikiran positif yang kita bangkitkan dengan puto, puto, puto dalam nafas kita tadi. Nah, itu kan kita bahagia di situ. Demikian juga kita bagaimana semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan. Bukan kata-katanya itu, tetapi kita mengerti. Mengerti dalam arti kata yang membuat kita menderita, yang membuat kita takut, yang membuat kita marah, membuat kita jengkel, membuat kita pikir negatif, membuat kita banyak masalah dalam pikiran kita.
Karena kesadaran inilah yang masuk di dalam permainan pikiran-pikiran itu yang ada di dalam kotak. Kita kecemplung sana dan kita terhanyut oleh permainan pikiran itu. Tetapi kalau kita hanya mengeluarkan kesadaran kita di luar itu, kita hanya sekedar memasukkan only the knower, hanya sekedar tahu, si pengetahu saja. Lalu di situ ada, di dalam kotak itu ada penderitaan, ada kebencian, ada ketakutan, seolah-olah terpisah. Oh, yang ini permainan pikiran, yang ini kesadaran kita. Kalau kita ngikutin pikiran itu, aku menderita. Aku terjerumus oleh penderitaan itu. Tetapi kalau aku di dalam kesadaran, loh, kok aku lebih tenang, aku lebih damai. Jadi yang lebih baik kan jangan mengikuti permainan pikiran, lebih baik aku menyatu dengan kesadaran, disitulah aku lebih adem, ayem, tentrem, dan lebih damai dan lebih bahagia. Itulah yang harus ditata seperti itu, bukan sekedar ucapan. Inilah yang dikatakan latihan demi latihan itu punya makna seperti itu. Ya, cukup dimengerti, silakan. Makasih Bante. Izin menanyakan yang selanjutnya Bante. Monggo Ini silakan. ada yang pertanyaan dari YouTube Bante. Monggo Untuk silakan. dari saudari Jenny Pranoto, nanya, kalau meditasinya semoga saya damai, semoga semua makhluk damai, apa boleh Bante? Terima kasih. Ya, boleh saja sih. Istilahnya kan harus memahami kedamaian itu sesuatu yang paling diharapkan oleh semua makhluk. Tetapi kita juga harus tahu, kita mengharapkan semoga semua makhluk damai. Ini kelihatannya sulit untuk bisa didapatkan ya. Maka itu kita harus tahu bagaimana saya bisa mencapai kedamaian dan boleh juga mengharapkan semua makhluk damai. Tapi kita juga siap-siap untuk tetap menjaga keseimbangan. Karena kebanyakan siapapun juga kalau tidak pernah meditasi, otomatis kita hanya mengucapkan semoga semua makhluk damai, itu tidak mungkin mereka bisa mendapatkan kedamaian dengan niat kita mengharapkan mereka damai. Kecuali kita mencetak buku yang membahas bagaimana kedamaian itu bisa tercapai, bagaimana kebahagiaan itu bisa diperoleh, dibagikan kepada mereka-mereka. Nah, mereka membaca, wah ini betul juga, wah ini bagus juga. Akhirnya dia melaksanakan apa yang tertulis di buku itu dipraktekkan dalam tata kelola pikiran tiap-tiap individu. Mereka membaca, dipraktekkan, membaca, mempraktekkan. Nah, kalau bisa ya seperti itu, pasti harapan kita semua makhluk hidup penuh kedamaian akan didapat. Seperti kita membuat Dhamma TV. Tiap pagi, tiap malam, jam 5 dan jam 12 ada meditasi misalkan. Siapapun yang mendengar ceramah, itu akhirnya menekankan meditasi itu penting, meditasi itu sangat berguna. Akhirnya mereka pikir, wah, ini cara untuk mencari kedamaian. Jadi siapapun yang mendengar akhirnya dia tertarik mengikuti. Oh, jam ini ada meditasinya ini. Mereka ikutin. Jam ini ada meditasinya, dia ikutin. Dengan cara inilah yang dikatakan mengharapkan mereka damai dan bahagia, tapi harus dilakoni, dijalankan, dilaksanakan oleh tiap-tiap individu. Tidak bisa kita doakan lalu semua makhluk bisa ikut damai, tapi niat baik boleh, tetapi harus dijalankan caranya bagaimana supaya kita bisa memberikan ilmunya ini kepada semua makhluk supaya semua makhluk menemukan cara bagaimana untuk bisa melatih meditasi bersama, bisa mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di buku atau mungkin ada di CD atau di YouTube. Nah, kita bagikan.
Dengan cara seperti ini, kita memberikan dhamma dana dengan harapan semoga mereka bisa ikut mendengarkan cara menemukan kedamaian di dalam diri mereka masing-masing. Bukan dengan doa mereka akan mencapai kedamaian, tetapi mereka harus melaksanakan caranya untuk bisa mendapatkan kedamaian itu secara pribadi masing-masing. Karena pikiran tiap-tiap orang itu kalau tidak dilatih, tidak dibiasakan tenang, sulit untuk mendapatkan ketenangan yang kita harapkan itu. Kita ucapkan semoga semua makhluk damai. Itu boleh saja niatnya baik, tetapi penting adalah bagaimana kita menciptakan damai ke dalam diri kita pribadi terlebih dahulu. Nah, baru kita rasakan, oh ini indah, oh ini menyenangkan, ini sangat-sangat bermanfaat bagiku. Nah, kita ingin memberikan kepada mereka, cetaklah buku-buku masalah meditasi, bagikan kepada teman-teman. Itu kita mengharapkan apa yang mereka baca dengan harapan mereka bisa mempraktekkan akan menemukan kedamaian itu. Kita juga bisa membagi melalui YouTube atau dari manapun juga yang kita melihat, oh ini bagus cara untuk menciptakan kedamaian, bagikanlah. Setelah kamu mendengarkan, kita bagikan ke teman-teman kita semua media yang ada di depan kita. Kita tidak pandang bulu dia beragama apa, karena kita ingin semua makhluk memiliki kemampuan untuk bisa menata pikirannya menuju ke arah lebih damai, lebih positif, lebih terkendali. Sehingga itulah harapan-harapan itu kita jalankan, bukan cuma ngomong. Karena ngomong tidak akan ada hasilnya. Yang penting bagaimana kita memberikan dhamma dari buku kayak, dari YouTube kayak, dari apapun juga yang telah kita dapatkan, kita juga bisa menciptakan dari DVD yang MP3 dibagi-bagi kepada mereka dengan harapan mereka bisa menemukan dan mendengarkan lalu dipraktekkan oleh mereka, baru mereka dapat kedamaian itu. Seandainya kita tiap hari bisa mengirim 1.000 orang, yang dengarkan ya mungkin yang tertarik cuma ada 10 orang, ya enggak apa-apa. Kita sudah berusaha untuk bisa membuat makhluk-makhluk itu yang mengerti dan sadar membaca atau mendengarkan yang kita kirim itu, mereka praktekkan sehingga mereka mendapatkan kedamaian. Hanya 10 yang daripada yang kita kirim 1.000, no problem. Yang penting kita sudah melaksanakan. Dapat 10 ya lebih baik daripada tidak pernah, cuma ngomong tok, cuma doa tok, tapi tidak ada yang dilaksanakan. Maka dari itu lebih baik laksanakan bagaimana harapan kita mengharapkan semua makhluk lebih damai dan bahagia dengan bagi buku-buku, dengan bagi CD, dengan membagi dari YouTube yang kita dengarkan, itu akan menjadi sarana yang tepat arah, tepat gunanya, dan tepat sasaran harapan kita. Mereka yang dengarkan bisa menjalankan, baru mereka mendapatkan kedamaian yang kita harapkan itu. Ya, cukup dimengerti? Baik, terima kasih Bante. Izin melanjutkan Bante. Bante, objek meditasi apa yang paling pas untuk kita? Misalnya seperti pernapasan, renungan pada mayat, cinta kasih, atau apa Bante? Ya, lebih baik yang netral semua itu. Kita harus pakai nafas sajalah. Jadi itu yang bisa dipakai oleh semua sifat watak dari tiap-tiap orang. Dan nafas yang kita perhatikan, kita berusaha untuk hidup pada saat ini. Yang aku kerjakan hanya memperhatikan nafas, pikiran ke nafas terus-menerus, memusatkan nafas terus-menerus. Disitulah yang katakan, hidup saat ini, saat apa yang sedang aku kerjakan, ternyata aku sedang memperhatikan nafas di saat aku meditasi anapanasati. Keluar masuknya nafas. Itulah yang dikatakan yang cocok bagi semua orang. Tidak perlu ragu, laksanakan dengan anapanasati
Keluar masuknya nafas sebagai sarana untuk bisa memancing hidup saat ini, memusat dengan nafas, sehingga tenang dan damai yang kita harapkan bisa terwujud. Ya, cukup begitu aja. Terima kasih Bante. Apalagi yang mau ditanyakan? Izin melanjutkan Bante. Bante bagaimana mengajari orang tua atau orang yang mengerti Dhamma atau non-Buddhis? Kita ajarkan meditasi tenang dan damai. Begini ya, memang kita harus sering bicara sama mereka. Tidak perlu dia Buddhis atau non-Buddhis. Yang kita bicarakan itu sesungguhnya, marilah kita bersama-sama untuk melihat dan mengetahui bahwa semua orang hidup itu ingin mendapatkan kebahagiaan. Apakah kamu pernah memikirkan di dalam menggunakan mata kita, kita sudah berusaha untuk melihat berbagai macam objek yang positif, negatif. Ternyata mata kita ini banyak masuk yang negatif, yang membuat kita ini menderita. Maka dari itu kita diminta oleh Sang Buddha berusaha untuk mengarahkan penglihatan kita ke arah yang positif, yang indah-indah, yang bisa membuat kita damai. Di sanalah yang dikatakan kita sudah mengajar mereka ada usaha yang benar, arah pikiran yang benar, fokus yang benar, itu akan membuat kita damai dan hening melalui mata kita. Kedamaian muncul dari mata kita. Demikian juga kita punya telinga. Marilah kita berusaha mendengarkan yang positif, yang bisa membuat kita lebih damai, yang membuat kita termotivasi menemukan kedamaian dalam diri kita, itu akan bermanfaat. Kalau kita dengarkan yang negatif, caci maki lah, marah lah, fitnah lah, macam-macam, wah, pikiran negatif juga muncul dalam diri kita. Ini arah yang salah. Jangan didengarkan yang kata-kata seperti itu. Ini sudah termasuk usaha kita yang salah, jangan diteruskan. Perhatian yang salah, jangan dibiasakan. Pemusatan yang salah, jangan dikembangkan. Nah, itu akan membuat kita menderita dengan telinga ini. Tetapi usaha kita benar, perhatian juga benar, fokusnya juga benar, selalu positif, yang baik, yang berguna. Itu membuat kita terisi oleh program yang membuat kita lebih damai dan penuh kebahagiaan. Itulah yang kita dengarkan terus-menerus. Demikian juga otak kita. Pikiran ini terisi oleh positif, yang negatif, yang begitu banyak. Pernahkah kita memperhatikan ke dalam pikiranku, mana yang lebih dominan? Arah negatifnya atau arah positifnya? Kalau kita banyak, waduh, aku sebentar kok takut ini, khawatir itu, masalah yang dipikirkan ini, masalah begitu banyak, jadi aku jadi bingung. Waduh, banyak masalah, tanpa kita sadarin, kita kecemplung di dalam hal-hal negatif yang membuat kita tidak pernah damai. Nah, bagaimana kita bisa mengarahkan pikiran ini terus-menerus bekerja aktif secara positif, memancing yang positif, memusat ke positif, berusaha terus-menerus seperti itu, ternyata ini lebih damai. Bukankah itu lebih indah? Jadi kita bicara aja sama mereka seperti itu. Jadi kita tidak usah, kamu harus jadi Buddhis. Cukup kita bicarakan bagaimana cara menggunakan mata kamu, telinga kamu, cara berpikir kamu, supaya kita semua menemukan cara untuk menemukan damai dan bahagia itu di dalam diri kita masing-masing. Ya, cukup dimengerti? Baik Bante, terima kasih. Izin lanjut Bante. Eh, Silakan. Bagaimana cara mengimbangi fisik dan batin? Misalnya Bante, fisik sudah lelah setelah beraktivitas, kan pasti mempengaruhi posisi duduk dan tingkat mengantuknya kita Bante. Ya, memang itulah kesibukan demi kesibukan pasti akan terjadi. Maka dari itu, ketika kita meditasi, kalau ketika meditasi di rumah ya kita harus lihat posisi tubuh kita masing-masing. Kita memang capek, kita memang ngantuk. Tapi cobalah duduk
di kursi misalkan, di kursi aja, jangan kita duduk sila. Duduk kursi tegak, seberapa kuat kita tahan tidak ngantuk. Tapi kalau kita ngantuk, tek, ngantuk, ngantuk, ngantuk seperti ini, misalkan, wah, kok ini tidak ngantuk. Nah, kita sekarang latihan meditasinya berjalan, bolak-balik. Ya, kita, katakanlah di dalam kamar sendiri mungkin yang ada 4 meter, ya bolak-balik 4 meter aja itu. Bolak-balik 4 meter, bolak-balik dengan puto, 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 bolak-balik gitu. Terus puto, puto sampai merasa sampai sudah setengah jam, kita membangkitkan pikiran positif puto terus setengah jam. Nah, lumayan. Wah, kok rasa segar. Nah, duduk lagi. Bisa enggak? Apakah masih ngantuk? Ketika kita sudah segar, duduk, 10 menit kemudian rasanya ngantuk sekali. Nah, itulah yang namanya bagaimana kita mengatasi ngantuk itu, kita juga coba kita laksanakan apa yang Sang Buddha ajarkan kepada para Bante Moggallana, ke Bante Moggallana. Nah, saat itulah Sang Buddha katakan, bila mana ngantuk muncul, kita harus tahu bagaimana kita harus menyadari bahwa saat itu kesadaran kita lemah. Maka itu kita diminta perkuat kesadaran kita. Diperkuat kesadarannya. Kalau ini tidak bisa, kita ngantuk, masih ngantuk. Ternyata pikiran ini sebetulnya tidak mau memikirkan. Tidak ada semangat untuk berpikir. Nah, kita menggerakkan pikiran itu bergerak untuk memikirkan sesuatu, misalkan kita memikirkan sifat-sifat Sang Buddha. Itipiso bhagava arahang sama sambuddho wicarana sampanno. Nah, seperti itu. Tapi artikan aja dalam bahasa Indonesianya. Beliau itu membawa berkah kepada semua makhluk. Disebabkan batinnya beliau suci, murni, tidak ada pamrih apapun juga. Itulah yang membuat beliau terkenal di alam jagat raya ini. Lalu pengetahuan yang dia tahu itu dijalankan dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Sehingga dia pantas menjadi guru manusia dan para dewa. Karena beliau itulah yang perlu membawa berkah pada semua makhluk karena telah mencapai kesempurnaan yang sempurna. Nah, dengan cara seperti ini, kata-kata positif itu memotivasi kita juga positif, kita akan mendapatkan hal yang positif. Kalau itu masih tidak bisa dijalankan, ya kita harus cari cara. Yaitu apakah kita cuci muka, lalu dilap-lap-lap, sudah seger, meditasi. Nah, kalau kita bisa ngatasin itu ya dijalankan terus. Kalau ini masih belum diatasin ya, kita coba dengan cara dijiwir. Dijiwir ini apa? Telinganya yang semua sakit. Lah, kok kamu nakal yang double kok ngantuk kamu. Ayo, 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 bangun, 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 jangan ngantuk. Seperti itu. Jadi kalau kita dengan cara seperti ini ya kita sudah usaha, usaha, usaha. Ternyata sudah berapa kali usaha, kok ternyata belum bisa ya. Ya kita harus menyerah. Ya memang beginilah kondisi tubuh jasmani ini sudah lelah, sudah capek, otomatis otak kita menerima gejolak-gejolak dari tubuh kita, merasa aduh semuanya capek loh, capek-capek, jadi otak juga capek, maunya istirahat. Nah, kalau gitu ya terpaksa jurus terakhir. Ya kita bertekad untuk tidur dengan penuh kesadaran dan bertekad ketika kita sadar nanti, apakah nanti subuh jam 3 atau jam 4 aku bangun untuk meditasi. Nah, itulah langsung rebahan dengan penuh kesadaran dan bertekad saat kita sadar nanti aku langsung bangun untuk meditasi. Itulah yang namanya berjuang dengan berjuang terus untuk mengatasi rasa ngantuk kita dengan sebaik-baiknya.
Ya, bisa. Jadi kita bisa jalankan seperti itu. Silakan nanti. Bante, kemudian melanjutkan pertanyaan yang tadi, Bante, Kak, yang terkait dengan kalau meditasinya semoga saya damai, semoga semua makhluk damai, apa boleh itu, Bante? Kemudian ada pertanyaan lanjutannya. Berarti tidak segampang itu ya menggunakan semoga semua makhluk damai. Jika seperti itu, diganti apa, Bante, untuk semua makhluknya, Bante? Tidak menjadi masalah kan niat baik kita itu kan tahu juga bagus, cuma niat baik. Tetapi kan kita tahu niat baik situ tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada pelaksanaan yang tepat arah. Karena tepat arah itu ada satu-satunya jalan ya kita mengarahkan. Kita bisa berdana dama, misalkan kita naik taksi atau naik di pesawat, dimanapun juga kita ketemu sama orang samping, kita bincang-bincang bagaimana mereka itu bisa mendapatkan cara damai itu bagaimana ya. Otomatis setiap kita bepergian, kita dapat satu orang yang kita bicarakan di taksi lah, mungkin di bis lah, di pesawat lah. Nah, itulah namanya kita mengharapkan mereka mengerti, oh begitu toh. Akhirnya kalau dia praktekkan ya apa yang kita sudah paham ini memberikan cara supaya mereka mendapatkan kedamaian bisa tersebarkan. Yang dengarkan misalkan sekarang ini ada 150 misalkan. Nah dari 110, 150 itu tiap hari ketemu siapa dia bicarakan. Membicarakan, memberikan nasihat, memberikan pandangan, cara untuk kita bisa menggunakan mata kita dengan penuh damai, penuh dengan keindahan itu bagaimana, menggunakan telinga ini dengan penuh kedamaian dan keindahan bagaimana, menggunakan cara berpikir kita, keindahan dan kedamaian itu bagaimana. Nah, dengan cara seperti inilah tiap-tiap orang satu, satu, satu tiap hari. Wah, ini kan lumayan loh, 150 kali 360 hari. Wah, sudah banyak juga loh. Maka dari itu bukan berarti tidak ada harapan, bisa juga kita ucapkan niat kita, tapi kita juga melaksanakan tugas kita bagaimana menjadi dhamma duta yang baik, semuanya mengerti dhamma, semua ingin berbuat baik dengan mengucapkan dhamma yang kita paham ini, mengajak mereka untuk bersama-sama bisa memahami apa yang kita mengerti ini, kita berikan sebanyak mungkin kepada mereka. Mudah-mudahan kalau mereka jalankan, mereka akan mendapatkan manfaat. Kalau mereka sekedar oh ya ya baik 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 tidak dijalankan itu bukan urusan kita. Urusan kita aku sudah menaburkan cara menyebarkan dhamma demi kebahagiaan semua makhluk, tapi ternyata tanahnya itu nggak subur, nggak bisa berbuah, ya udahlah. Memang sudah begitu. Niat baik sudah dilaksanakan. No problem, tidak menjadi masalah. Jadi kita sudah berusaha untuk bisa melakukan dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu memiliki media itu juga ada bagusnya. Media itulah dari YouTube kita download, kita dengarkan ini bagus, kita download atau dari YouTube langsung kita sebarkan aja ke teman-teman kita semua yang ada di HP kita. Kalau kita ada rombongan atau grup, ada yang 100 lah, ada 1000 lah, ada yang 500, bagikan semuanya. Ya itu berarti kita sudah mengharapkan ini loh cara untuk mendapatkan kedamaian. Sudah aku sebarkan kepada Anda sekalian ribuan orang tiap hari, otomatis. Kalau dia senang, dia mau mendengarkan dan mau melaksanakan, dia akan mendapatkan manfaatnya. Kita walaupun belum tahu manfaat apakah mereka jalankan atau tidak ada, tidak menjadi masalah. Yang penting kita sudah berdama dana. Jadi kita sudah menyebarkan, mereka mau dengarkan, mau mempraktekkan untuk menemukan kedamaian, ya dipersilakan. Itu aja lah yang penting ya. Jadi kita tidak usah kata-kata apa yang lebih bagus. Sudah kita jalankan yang terbaik yang bisa dilaksanakan.
Ya, silakan siapa lagi yang mau menanyakan? Terima kasih Bante, izin melanjutkan lagi. Ini Bante, mengapa umat awam lebih gampang larut kepada hiburan Bante? Misalnya kita meditasi kan hanya bertahan 15 sampai 20 menit. Sedangkan untuk hiburan seperti nonton film itu bisa berjam-jam. Bahkan ada yang bergadang demi main game atau menonton film seperti itu, Bante. Itulah namanya kita ini kan sudah mengikuti gelombang kewajaran. Karena kita semua itu berada di kama wacara bumi, yaitu alam-alam yang penuh dengan nafsu-nafsu indrawi. Maka dari itu kita juga harus memahami bahwa kalau kita terus-menerus seperti ini, kita akan membuang waktu percuma. Karena semua itu hanya pemborosan atau pembuangan waktu yang sesungguhnya sia-sia, tidak membawa kemajuan untuk batin dan spiritual kita bersama. Maka dari itu kita harus mengurangi alangkah indahnya kalau dalam 1 bulan kita bisa ikut hari upusata 4 kali 1 bulan. Berarti kita sadar bahwa kita ini memang masih condong 6 hari untuk kesenangan-kesenangan, 1 hari untuk berusaha bagaimana untuk menenangkan batin dan pikiran kita. Tidak ada sensasi, tidak lihat TV, tidak makan makanan yang enak di malam hari, dan tidak mendengarkan musik, tidak mencari apapun sensasi supaya kita pikiran itu apakah nanti lebih tenang supaya dengan cara seperti inilah yang dikatakan kama wacara bumi, kita berusaha untuk menjadi rupa bumi, membentuk pikiran kita lebih tenang di dalam bentuk ketenangan itu sendiri. Kalau bisa nanti masuk lagi yang lebih tinggi, masuk arupa bumi. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan siapapun juga memahami ada gelombang kama wacara bumi, rupa bumi, dan arupa bumi. Kalau kita mau maju, itulah yang dikatakan perkembangan demi perkembangan ini harus kita pahamin dan melaksanakan cara untuk meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita. Kalau kita memang secara umum mereka lebih condong mencari sensasi-sensasi kenikmatan, itu ya kita tidak bisa menyalahkan mereka karena memang kita masih di alam kama wacara bumi. Berarti kita ini kurang sadar bahwa kita masih perlu meningkatkan kesadaran kita bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih bernilai, yang lebih berharga. Bagaimana kita bisa masuk di dalam rupa bumi. Bahkan nanti bisa menemukan yang dikatakan pada satu saat kita istirahat total di dalam arupa bumi, kekuatan lebih enak, lebih enteng, kita masuk lagi ke rupa bumi dan merenungkan, menganalisa akan lebih jelas, akan lebih terang. Disitulah yang dikatakan bagaimana caranya supaya kita bisa masuk purisah bumi, yaitu alam-alam bumi yang penuh dengan kemurnian batin dan pikiran kita. Makin lama makin tinggi, makin maju, makin berkembang. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan, marilah kita sadarin bahwa Sang Buddha dengan penuh kasih sayang menyadarkan kita bahwa kita perlu latihan demi latihan. Alangkah indahnya kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan secara 6 hari dan 1 hari digunakan untuk melatih uposata, untuk mengendalikan semua keenam indera kita, supaya kita mengurangi, tidak terhanyut oleh sensasi kesenangan lagi, berusaha untuk menemukan rupa bumi di dalam jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kita bisa mencapai itu, nanti kita bisa merasakan, oh, kita sudah menjalankan apa yang diharapkan oleh Sang Buddha, supaya kita memiliki kualitas batin yang lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang daripada kita terhanyut oleh sensasi demi sensasi yang sesungguhnya
tidak membawa kemajuan untuk spiritual dan batin kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa menyadarkan banyak orang, bisa membuat mereka, oh iya ya, saya tidak pernah ikut latihan ini. Mulai sekarang ya kita berusaha untuk bertekad bagaimana melatih diri kita masing-masing untuk meningkatkan quality batin dan pikiran kita. Itu sesungguhnya cara untuk mencari kekayaan batin kita untuk bisa lebih maju masuk dalam jana pertama, jana kedua, jana keempat dan seterusnya. Otomatis itulah yang dikatakan perlu dan tahu bagaimana memperjuangkan untuk mendapatkan kekayaan batin yang lebih maju dan lebih spesial di dalam diri kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan bisa menyadarkan semua itu karena kita memang masih di tempat nafsu kesenangan indrawi. Ya, bisa. Silakan. Baik, Bante, terima kasih. Mungkin terakhir ya, Bante, sebelum kita tutup ya, Bante. Ya. Eh Gini, Bante. Kalau misalnya kita berlatih meditasi, apakah dengan berlatih meditasi itu juga akan menambah kebijaksanaan kita, Bante? Dan mungkin kalau iya, apakah ada contohnya mungkin, Bante? Ya, sesungguhnya kalau kita meditasi itu dengan sendirinya, kita paham bahwa bijaksana itu adanya yang dikatakan bagaimana kita bisa meningkatkan kemajuan demi kemajuan di dalam spiritual kita masing-masing. Kalau kita sudah samadhi, itu kan ada usaha yang kita jalankan benar atau tidak benar. Oh, kalau sudah benar, arahnya benar, ini lebih membuat kita lebih konsentrasi, lebih fokus. Kalau ini sudah dijalankan terus-menerus, ketenangan akan kita dapatkan. Nanti dalam ketenangan itulah yang dikatakan kita akan bisa memberikan satu perbedaan bahwa kita sudah mengalami yang dikatakan rupa bumi, kita mencapai jana satu atau jana dua atau jana empat, bagaimana tenang dan kebahagiaan di dalam ketenangan itu. Dan kita juga sudah merasakan bagaimana kesenangan yang kita nonton TV, nonton di YouTube, dengarkan musik, makanan-makanan yang enak, yang sudah kita rasakan, oh itu hanya sebentar aja hilang lenyap, hanya sebentar hilang lenyap. Ketika kita tenang, ketenangan ini bisa bertahan sampai 3 hari, bisa sampai bertahan 1 minggu. Kita lebih tenang, lebih damai. Oh, dengan demikian ketenangan ini satu kebahagiaan yang bisa kita pertahankan demikian lamanya. Kalau kita hanya makan yang enak, sekedar masuk lidah, keluar, masuk ke terowongan sudah hilang rasanya. Demikian juga kita mencium harum, masuk di syaratnya hidung kita, tahu-tahu hilang. Nah, itu demikian juga mata hanya melihat tetap hilang. Telinga juga sama, dengarkan tetap hilang. Jadi, oh hanya sebentar, sebentar, sebentar. Kalau kita tenang loh, kok bisa kita rasakan enak ya, damai ya selama 3 hari. Ada yang 1 minggu, ada mungkin yang bisa di 1 bulan, ada sampai 1 tahun ya tergantung kemahiran kita sampai di mana mereka bisa mencapai rupa bumi itu di tingkatan yang mana sehingga dia bisa bertahan dalam ketenangan yang sedemikian lamanya. Itulah yang dikatakan otomatis ada kebijaksanaan yang terlihat karena menunjukkan perbedaan kebahagiaan secara sensasi dengan kebahagiaan dalam kedamaian itu jauh berbeda. Kalau sensasi kok rasanya kita belum puas, maka dari itu menunjukkan kita belum puas itu mencari terus, sehingga kita nonton, nonton ya berpindah-pindah, nonton sini, nonton sana, cari ini, cari itu, berarti kita masih belum puas dengan tontonan itu, mencari sesuatu yang kita perlukan untuk ditonton lagi. Itulah yang namanya nafsu demi nafsu tidak pernah berhenti. Demikian tontonan demi tontonan, makin banyak tontonan itu juga kita berulang-ulang bingung dan
mencari terus untuk menemukan sensasi yang cocok melalui mata, cocok melalui telinga, dan cocok melalui pikiran kita. Tetapi kalau kita tenang, tenang, dan tenang, kita akan merasakan kok adem, kok ayem, kok tentram. Nah, dengan demikian itulah yang dikatakan kita jauh berbeda dengan sensasi-sensasi yang kita peroleh di dalam ketenangan itulah satu kebahagiaan yang Sang Buddha katakan nati santi paramang sukang. Tiada kebahagiaan yang melebihi kedamaian. Ya, sudah cukup ya. Namo Dana Bante atas dhamma desananya yang sudah diberikan. Kepada Yang Mulia Bante, kami mohon izin untuk memberikan closing statement sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini, Bante. Pada Bante, kami persilahkan. Marilah kita bersama-sama menyadari untuk bisa melakukan meditasi setiap saat. Karena mata yang kita lihat, sensasi apapun juga yang masuk mata itu, ternyata semua itu hanya sinar-sinar yang memantulkan ke dalam mata kita, lalu sinar ini berubah menjadi elektronik, gelombang-gelombang elektronik masuk ke saraf, dan disitulah di dalam otak kita membentuk sesuai dengan apa yang kita lihat, tahu-tahu semuanya sudah hilang. Maka dari itu, itulah yang namanya kita sesungguhnya yang apapun yang kita lihat, sadarilah semua itu kosong dan khayalan dalam penglihatan kita. Demikian juga telinga ini. Telinga mendengarkan suara-suara, itu semuanya cuma gelombang suara. Masuk ke gendangan telinga, masuk ke saraf-saraf telinga, dan masuk ke otak kita, semuanya hanya elektrik, gelombang elektrik. Dan sesuai itu lenyap. Tetapi kita menilai, oh ini suara seperti ini, oh ini suara seperti itu. Lalu kita simpan dan membentuk penilaian-penilaian itu, tapi semuanya sudah lenyap. Tetapi ketika kita menemukan bahwa permainan ini hubungan yang di luar dan di dalam pikiran kita ini, manakah yang lebih baik? Ternyata Sang Buddha mengharapkan, gunakanlah si pengamat di dalam penglihatan, sekedar melihat, apapun yang dilihat, biarkanlah mereka berlalu. Kita tetap menjaga ketenangan dan keheningan. Disitulah yang dikatakan, kita mendapatkan cara menggunakan mata selalu damai dalam penglihatan apapun juga. Demikian juga apapun yang kita dengarkan, mulai saat ini dengarkan dengan penuh kesadaran bagaimana kita sudah mendapatkan manfaat dari telinga kita, bisa menciptakan kedamaian dan kesejukan yang setiap saat dengan telinga itu. Bahwa kita bisa menggunakan telinga ini dengan sebaik-baiknya kesejukan dan kedamaian kita peroleh. Begitu juga melalui pikiran kita, otak kita. Karena Sang Buddha meminta kita, manusia itu memang boleh berpikir, boleh berpikir, boleh berpikir. Tetapi Sang Buddha tidak mengatakan seperti itu. Tetapi Sang Buddha mengatakan, ada saat-saat kita harus menghentikan pikiran untuk bisa membuat gejolak pikiran ini lebih damai dan lebih hening. Kalau kita bisa kapan berpikir, kalau kita bisa kapan menghentikan pikiran, kita tetap damai, mengamati pikiran dengan tetap tersenyum dengan permainan pikiran itu, kita tidak diperbudak oleh permainan pikiran kita tetap menjaga kedamaian dengan sadar bagaimana kita menggunakan mata, telinga, dan pikiran kita sedemikian hebatnya, akhirnya kita mahir menciptakan damai, sejuk, murni setiap saat. Itulah yang dikatakan samadhi itu akan membuat kita mendapatkan kesejukan dan kedamaian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan teknik yang diajarkan Sang Buddha yang membawa kita lebih damai dan bahagia kita peroleh bersama. Selamat malam dan selamat melaksanakan jalan kebajikan ini dengan sebaik-baiknya
menemukan kebahagiaan yang terbaik yang bisa kita peroleh di dalam kesejukan, kedamaian, dan kebahagiaan itu. Sekian, terima kasih. Mudahnya Bante, sekali lagi atas closing statement-nya. Setelah mendengarkan Dhamma, marilah kita menambah perbuatan baik lagi dengan membagikan jasa kebajikan kepada semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Yang Mulia Biku Dhamma Wijaya Mahatera untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam ini. Silahkan Bante. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin tadi pagi, siang, maupun saat ini, kita sudah berbuat baik berbagai macam kebajikan, bahkan nanti atau yang akan datang, kita juga bertekad mendengarkan petunjuk-petunjuk bagaimana kita berbuat baik dimanapun juga kesempatan itu akan kita lakukan. Maka dari itu kita bertekad, semoga energi kebajikan yang baru kita lakukan ini menjadi kekuatan yang mampu mendorong kita semua untuk bisa mempercepat proses bebas dari semua permasalahan kita, mampu memadamkan semua penderitaan kita, dan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki, yang penuh dengan kesejukan dan kebahagiaan yang tertinggi. Demikian juga harapan kita terhadap semua para leluhur, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita. Bila mana kita ada kesalahan-kesalahan terhadap mereka, semoga mereka memaafkan semua kesalahan kita dan mereka bisa menerima persembahan kebajikan ini pula. Termasuk semua makhluk yang ada di rumah, di toko, di gudang, maupun di mana kita memiliki tempat itu, semoga semuanya ikut bersuka cita melihat dan mengetahui kebajikan yang baru kita lakukan saat ini. Mari kita pancarkan jasanya. Ya tawari wahapura paripurenti sakarang ewang mewang itu dinang petanang upakapati ejitang patitang tumhang ke pabewasami jatu sabe purenti sangkapa jando pandarasoya tamani jo tirasoyata sabiti avivacanto sabbarogo vinasato mate bawat vantarayo suki dikhayo ko bawa abhiwadhana silisani camudha pacaino cattaro dhammawadhanti ayo wano sukang halangso attaladho sukito virulo buddhassasane arogo sukito hohi sahasabeniatibi sa attaladha sukita virula buddhassasane aroga sukita hohi sahasabeniatibi te attaladha sukita virula buddha sasane aroga sukita hota sahasa beniatibi bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bhavina sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamanu bhavina sadasoti bawantu te bavattu sabba manggalang rakantu sabba devata sabba sangkhanu bhavina sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Saya mewakili keluarga besar KBTI Keresidenan Besuki mengucapkan anumodana kepada Yang Mulia Biku Dhammawicayo Mahatera yang telah meluangkan waktu untuk memberikan sharing Dhamma pada malam ini kepada kita semua. Semoga karma baik yang dilakukan dapat berbuah di waktu dan kondisi yang diharapkan. Sebelum kita menutup kegiatan pada malam hari ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata. Kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi
Swakato Bhagawata Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sape Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Bante, marilah kita bersama-sama mengucap Okasa Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Berhasil, berhasil, berhasil dengan kekuatan Sang Tiratana. Semoga cita-citanya selalu berhasil. Satu. Sadu, sadu. Selanjutnya untuk pengumuman, demikianlah rangkaian acara Damasa Kaca pada malam hari ini. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini dan juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah mensupport kegiatan ini. Serta mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama sesi berlangsung. Semoga kita dapat selalu berusaha untuk berbuat baik dan memberikan manfaat untuk sekitar kita. Akhir kata, saya Kevin izin undur diri. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya.